Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dani Muhtada dan Ibu Hikmatin Jalila selaku pengasuh Pondok Pesantren Riset Al Muhtada. Yang saya hormati segenap dewan guru beserta mentor serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan tahun ini. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum dengan judul Mengubah Kebiasaan Kecil Menjemput Ramadan yang Bermakna. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Bulan yang selalu kita tunggu-tunggu, bulan yang di dalamnya penuh ampunan dan bulan yang terdapat begitu banyak peluang kebaikan. Teman-teman sekalian, saat Ramadan datang, biasanya yang paling pertama berubah adalah jadwal hidup kita. Kita harus bangun lebih awal untuk sahur, menahan lapar dan haus, lalu menunggu waktu berbuka. Dan pada malam harinya, kita menghidupkan dengan nikmat dan bulan Ramadan. Namun, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Apakah Ramadan hanya mengubah jadwal kita saja, atau hanya benar-benar mengubah cara kita menjalani hidup? Jadinya, Ramadan ini bukan sekedar tentang menahan rasa lapar dan haus. Allah mewajibkan umatnya untuk berpuasa agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Artinya apa? Artinya terdapat tujuan besar di balik setiap rasa lapar yang kita tahan itu, yaitu perubahan pada diri kita. Teman-teman, seringkali kita menunggu perubahan besar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita berpikir bahwa harus langsung sempurna, harus langsung rajin, harus langsung berubah total. Padahal, perubahan besar hampir selalu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan dengan konsisten. Mungkin hal itu terlihat sederhana, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Misalnya, kita mulai membiasakan diri kita untuk tidak menunda sholat. Ketika azan berkumandang, kita segera bergegas untuk melaksanakan sholat, bukan berkata, nanti saja deh. Nah, dari satu kebiasaan kecil ini, kita sedang melatih disiplin pada diri kita dan menempatkan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Atau kebiasaan kita dalam menjaga lisan. Ramadan ini mengajarkan kita bahwa berpuasa bukan hanya untuk menahan lapar dan minum saja, tapi juga menahan amarah, menghindari perkataan yang menyakitkan, dan juga menjauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Di era sekarang, mungkin tantangan terbesar kita ini bukan hanya di lapar saja, tapi godaan untuk terus menggenggam ponsel tanpa batas, yang tanpa sadar membuang waktu kita berjam-jam habis hanya untuk scroll hal-hal yang tidak bermanfaat. Bayangkan jika sebagian dari waktu itu kita tukar dengan membaca Al-Quran atau berzikir atau sekedar berdoa. Hal itu tidak harus dilakukan terlalu lama. Bahkan hanya beberapa menit yang kita lakukan setiap hari secara konsisten bisa membawa perubahan besar pada hati kita. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara konsisten, meskipun sedikit. Nah, dari sini kita belajar bahwa yang Allah lihat itu bukan seberapa besar langkah kita, tapi seberapa besar istiqomah kita dalam menjalani amalan tersebut. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai Ramadan hanya membuat kita berubah dalam hal makan dan tidur saja, tapi hati kita juga sama. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu, kebiasaan baik kita itu ikut hilang. Jadi mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk membangun lifestyle atau gaya hidup yang lebih sehat secara spiritual.
gaya hidup yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan hanya di bulan ini, tapi juga setelahnya. Mulai dari hal sekecil, bangun dengan niat yang baik, tidak meninggalkan sholat, meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, memperbanyak doa, dan menebarkan kebaikan sekecil apapun. Karena bisa jadi bukan hanya langkah besar yang membuat kita mengubah hidup kita, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita jaga setiap hari. Teman-teman, kita tidak pernah tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita atau bukan. Maka jangan kita sia-siakan Ramadan kali ini. Jangan kita biarkan hanya berlalu sebagai rutinitas tahunan saja. Mari kita jadikan Ramadan kali ini lebih bermakna. Jadikan ia titik awal untuk versi diri kita yang lebih baik. Ingat, Ramadan terbaik bukanlah yang paling ramai persiapannya, tetapi yang paling terasa perubahan setelahnya. Semoga melalui kebiasaan kecil yang kita bangun hari ini, Allah menuntun kita untuk menuju pribadi yang lebih bertakwa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.